ini menindaklanjuti hasil Rakornas ya. Menindaklanjuti hasil Rakornas di mana ada beberapa instruksi yang harus kita tindaklanjuti. Dalam agenda buka puasa bersama kali ini di DPC P3 Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan Ketua? Alhamdulillah sekarang kita agenda rakor ya, rapat koordinasi cabang sekaligus buka puasa bersama. Karena memang ya, ini agenda rutin menjelang Lebaran. Tapi kita manfaatkan ini untuk rapat koordinasi di tingkat cabang dalam rangka memastikan kesiapan P3 Karawang menghadapi pemilu di 2024 gitu. Dalam merangkai persiapan kali ini, agenda apa saja yang dilakukan di rapat koordinasi ini, Ketua? Ya, ini menindaklanjuti hasil Rakornas ya. Menindaklanjuti hasil Rakornas di mana ada beberapa instruksi yang harus kita tindaklanjuti. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur partai dalam rangka menghadapi pemilu legislatif di 2024. Yang kedua diantaranya adalah memastikan bahwa P3 mempersiapkan pemilunya dengan sistem proporsional terbuka. Jadi instruksi DPP itu suruh menyiapkan pemenangan pemilu di setiap wilayah itu dengan sistem proporsional terbuka. Apabila putusan MK atau pemerintah lebih memilih sistem pemilu proporsional tertutup, apa yang dilakukan oleh DPC P3 Kabupaten Karawang? Ya, tentunya ketika memang nanti putusannya berbeda, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan instruksi partai. Tentunya ini kan bukan sikap partai secara lokal, tapi secara nasional. Nanti kan memang DPP pun akan menyesuaikan ya, Jadi mengikuti instruksi DPP. Nah, hingga saat ini kan mungkin di beberapa partai politik di Kabupaten Karawang mulai bergejolak juga dengan adanya isu proporsional tertutup ini ya. Nah, bagaimana dengan bacalek di P3 Kabupaten Karawang? Apakah sama ada gejolak juga? Apakah ada yang kekhawatiran ingin menunda atau membatalkan mencalonkan diri jika proporsional tertutup atau seperti apa? Ya mungkin kekhawatiran secara pribadi ada ya dipastikan adalah. Tetapi kita dari partai memastikan bahwa setiap bakal calon itu jangan ada keraguan dengan sistem apapun, jangan ada keraguan untuk sama-sama berjuang di P3 dalam rangka menjemput kemenangan di 2024 dengan sistem apapun. Dan tentunya kita atur nanti ada proporsinya. Jadi nomor 1 tidak meninggalkan nomor 2 dan seterusnya. Jadi siapapun yang menang itu kemenangan bersama, kira-kira gitu. Hingga saat ini sendiri di P3 Kabupaten Karawang sudah ada berapa orang bacalek di tiap dapil atau? Di setiap dapil kita sudah 90% ya, 90% lah. Sudah penuh, tetapi masih ada yang keluar masuk katanya. Ada ini yang masih belum tetap ya. Termasuk keterwakilan perempuan. Nah, ini mungkin lebih signifikan. Ada isu bahwa Dedi Hadiat benar pindah ke P3 atau seperti apa? Ya, secara komunikasi kita sudah melakukan komunikasi dan insya Allah komunikasinya baik antara keluarga ya, komunikasi keluarga gitu. Komunikasinya baik dan beliau sangat interest, sangat support dan ternyata ya beliau orang P3 gitu. Yakin di P3? Insya Allah. Dapil 3 pastinya langsung nomor. Insya Allah. Terakhir kita harapan sekaligus pesan Ketua DPC baik untuk para pengurus maupun para kader hingga simpatisan Partai P3 di Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan? Ya tentunya P3 sebagai partai yang dilahirkan dari PUSI ini gabungan partai Islam dan tentunya yang dilahirkan juga oleh para ulama yang sudah 50 tahun P3 berdiri. Ini saatnya kita sama-sama bergandengan tangan untuk kembali
P3 di pemilu 2024 sekaligus menjalankan amanah para alim, para ulama, insya Allah. Oke. Makasih Bang Toya. Dalam agenda buka puasa bersama kali ini di DPC P3 Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan Ketua? Alhamdulillah sekarang kita agenda rakor ya, rapat koordinasi cabang sekaligus buka puasa bersama. Karena memang ya, ini agenda rutin menjelang Lebaran. Tapi kita manfaatkan ini untuk rapat koordinasi di tingkat cabang dalam rangka memastikan kesiapan P3 Karawang menghadapi pemilu di 2024. Dalam merangkai persiapan kali ini, agenda apa saja yang dilakukan di rapat koordinasi ini, Ketua? Ya, ini menindaklanjuti hasil Rakornas ya. Menindaklanjuti hasil Rakornas di mana ada beberapa instruksi yang harus kita tindaklanjuti. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur partai dalam rangka menghadapi pemilu legislatif di 2024. Yang kedua diantaranya adalah memastikan bahwa P3 mempersiapkan pemilunya dengan sistem proporsional terbuka. Jadi instruksi DPP itu suruh menyiapkan pemenangan pemilu di setiap wilayah itu dengan sistem proporsional terbuka. Apabila putusan MK atau pemerintah lebih memilih sistem pemilu proporsional tertutup, apa yang dilakukan oleh DPC P3 Kabupaten Karawang? Ya, tentunya ketika memang nanti putusannya berbeda, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan instruksi partai. Tentunya ini kan bukan sikap partai secara lokal, tapi secara nasional. Nanti kan memang DPP pun akan Menyesuaikan ya, Jadi mengikuti instruksi DPP. Nah, hingga saat ini kan mungkin di beberapa partai politik di Kabupaten Karawang mulai bergejolak juga dengan adanya isu proporsional tertutup ini ya. Nah, bagaimana dengan bacalek di P3 Kabupaten Karawang? Apakah sama ada gejolak juga? Apakah ada yang kekhawatiran ingin menunda atau membatalkan mencalonkan diri jika proporsional tertutup atau seperti apa? Ya mungkin kekhawatiran secara pribadi ada ya, dipastikan adalah. Tetapi kita dari partai memastikan bahwa setiap bakal calon itu jangan ada keraguan dengan sistem apapun, jangan ada keraguan untuk sama-sama berjuang di P3 dalam rangka menjemput kemenangan di 2024 dengan sistem apapun. Dan tentunya kita atur nanti ada proporsinya. Jadi nomor 1 tidak meninggalkan nomor 2 dan seterusnya. Jadi siapapun yang menang itu kemenangan bersama, kira-kira gitu. Hingga saat ini sendiri di P3 Kabupaten Karawang sudah ada berapa orang bacalek di tiap dapil atau? Di setiap dapil kita sudah 90% ya, 90% lah. Sudah penuh, tetapi masih ada yang keluar masuk katanya. Ada ini masih Belum tetap ya. Termasuk keterwakilan perempuan. Nah, ini mungkin lebih signifikan. Ada isu bahwa Dedi Hadiat benar pindah ke P3 atau seperti apa? Ya, secara komunikasi kita sudah melakukan komunikasi dan insya Allah komunikasinya baik antara keluarga ya, komunikasi keluarga gitu. Komunikasinya baik dan beliau sangat interest, sangat support dan ternyata ya beliau orang P3 gitu. Yakin di P3? Insya Allah. Dapil 3 pastinya langsung nomor. Insya Allah. Terakhir kita harapan sekaligus pesan Ketua DPC baik untuk para pengurus maupun para kader hingga simpatisan Partai P3 di Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan? Ya tentunya P3 sebagai partai yang dilahirkan dari PUSI ini gabungan partai Islam dan tentunya yang dilahirkan juga oleh para alim, para ulama yang sudah 50 tahun P3 berdiri. Ini saatnya kita sama-sama bergandengan tangan untuk kembali memenangkan P3 di pemilu 2024
sekaligus menjalankan amanah para alim, para ulama, insya Allah. Oke. Makasih Bang Toya. Dalam agenda buka puasa bersama kali ini di DPC P3 Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan Ketua? Alhamdulillah sekarang kita agenda rakor ya, melakukan koordinasi cabang sekaligus buka puasa bersama. Karena memang ya, ini agenda rutin menjelang Lebaran. Tapi kita manfaatkan ini untuk rapat koordinasi di tingkat cabang dalam rangka memastikan kesiapan P3 Karawang menghadapi pemilu di 2024. Dalam merangkai persiapan kali ini, agenda apa saja yang dilakukan di rapat koordinasi ini, Ketua? Ya, ini menindaklanjuti hasil Rakornas ya. Menindaklanjuti hasil Rakornas di mana ada beberapa instruksi yang harus kita tindaklanjuti. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur partai dalam rangka menghadapi pemilu legislatif di 2024. Yang kedua diantaranya adalah memastikan bahwa P3 mempersiapkan pemilunya dengan sistem proporsional terbuka. Jadi instruksi DPP itu suruh menyiapkan pemenangan pemilu di setiap wilayah itu dengan sistem proporsional terbuka. Apabila putusan MK atau pemerintah lebih memilih sistem pemilu proporsional tertutup, apa yang dilakukan oleh DPC P3 Kabupaten Karawang? Ya, tentunya ketika memang nanti putusannya berbeda, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan instruksi partai. Tentunya ini kan bukan sikap partai secara lokal, tapi secara nasional. Nanti kan memang DPP pun akan Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi mengikuti instruksi DPP. Nah, hingga saat ini kan mungkin di beberapa partai politik di Kabupaten Karawang mulai bergejolak juga dengan adanya isu proporsional tertutup ini ya. Nah, bagaimana dengan bacalek di P3 Kabupaten Karawang? Apakah sama ada gejolak juga? Apakah ada yang kekhawatiran ingin menunda atau membatalkan mencalonkan diri jika proporsional tertutup atau seperti apa? Ya mungkin kekhawatiran secara pribadi ada ya, dipastikan ada lah. Tetapi kita dari partai memastikan bahwa setiap bakal calon itu jangan ada keraguan dengan sistem apapun, jangan ada keraguan untuk sama-sama berjuang di P3 dalam rangka menjemput kemenangan di 2024 dengan sistem apapun. Dan tentunya kita atur nanti ada proporsinya. Jadi nomor 1 tidak meninggalkan nomor 2 dan seterusnya. Jadi siapapun yang menang itu kemenangan bersama, kira-kira gitu. Hingga saat ini sendiri di P3 Kabupaten Karawang sudah ada berapa orang bacalek di tiap dapil atau? Di setiap dapil kita sudah 90% ya, 90% lah. Sudah penuh, tetapi masih ada yang keluar masuk katanya. Ada ini masih Belum tetap ya. Termasuk keterwakilan perempuan. termasuk keterangan perempuan. Nah, ini mungkin lebih signifikan. Ada isu bahwa Dedi Hadiat benar pindah ke P3 atau seperti apa? Ya, secara komunikasi kita sudah melakukan komunikasi dan insya Allah komunikasinya baik antara keluarga ya, komunikasi keluarga gitu. Komunikasinya baik dan beliau sangat interest, sangat support dan ternyata ya beliau orang P3 gitu. Yakin di P3? Insya Allah. Dapil 3 pastinya langsung nomor. Insya Allah. Terakhir kita harapan sekaligus pesan Ketua DPC baik untuk para pengurus maupun para kader hingga simpatisan Partai P3 di Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan? Ya, tentunya P3 sebagai partai yang dilahirkan dari PUSI ini gabungan partai Islam dan tentunya yang dilahirkan juga oleh para ulama yang sudah 50 tahun P3 berdiri. Ini saatnya kita sama-sama bergandengan tangan untuk kembali memenangkan P3 di pemilu 2024 sekaligus menjalankan amanah para alim, para ulama, insya Allah.
Makasih Bang Toya.